jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur hanyalah milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Zat yang maha segalanya, yang kita sebagai hambanya selalu berpedoman dan selalu menyandarkan hidup kita hanya kepadanya. Salawat teriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Sahabat syiar dalam gelap, alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini saya telah berada di kediaman salah satu ustadz juga. Beliau ini masih muda, masih energik, yang alhamdulillah beliau ini yang menjadi narasumber saya dalam kaitannya liputan di salah satu makam yang ada di wilayah Depok. Ya. Makam itu dikenal dengan sebutan makam Eyang Ombak. Ya. Nah, sejauh apa sih tentang makam itu, sejarahnya seperti apa, dan bagaimana masyarakat di seputaran makam ini mensikapi makam Eyang Ombak? Alhamdulillah bersama saya sudah ada Ustadz Agus yang insya Allah beliau akan sedikit menjelaskan kepada kita apa yang beliau tahu tentang makam atau keberadaan makam tersebut. Oke, sahabat syiar, tidak berpanjang kalam, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, masih muda kan? Iya. Udah nikah belum? Alhamdulillah udah. Oh, udah nikah, ya, jangan mengharap. Ya, saat begini. Di sini kan ada makam Eyang Ombak gitu, saya dapat informasi gitu ya. Ustaz bisa nggak sedikit menceritakan tentang sejarah makam tersebut gitu? Iya, coba silakan Ustaz. Ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah makam Ombak ini memang sudah lama, bahkan dari saya belum lahir pun memang makam tersebut sudah ada ya? Gitu. Nah kemudian selang beberapa waktu memang makam tersebut ya intinya memang awal-awalnya memang sepi ya, sepi dan banyak orang yang tidak mengetahui tentang makam tersebut. Nah kemudian ada beberapa warga dan beberapa orang yang memang sedikit banyaknya mulai mengetahui tentang makam tersebut. Kalau orang tua kami, almarhum orang tua kami itu memang alhamdulillah mengetahui tentang makam tersebut. Tapi memang di sini pun banyak orang tua yang bahasa sini mah nggak ngeh lah gitu ya. Nggak ngeh dengan adanya makam tersebut karena memang terkait masalah ziarah itu juga memang kadang-kadang ada yang doyan, ada yang enggak gitu. Ada yang dari jauh-jauh memang datang ya, ada yang orang sini nempel banget dengan makam, juga ada yang benar-benar nggak ngeh gitu. Oh gitu ya. Nah terus dengan namanya dipanggilnya apa, makam Eyang Ombak atau Eyang Inan Ombak? Eyang Inan Ombak. Inan Ombak. Inan ya. Ya Inan Ombak. Itu bahasa apa Inan itu? Itu memang udah nama dari awal ya. Dari kita awal, ya? Waktu itu pada saat itu kita komunikasi dengan orang tua, kebetulan masih saudara, dan sayangnya sekarang beliau memang sudah tidak bisa diajak komunikasi. Oh iya iya. Dia bilang pada saat itu bahasa kampung lah, kalau lo mau ziarah di makam itu namanya Inan Ombak gitu. Namanya Inan Ombak itu julukan gitu. Karena dulunya memang beliau terombang-ambing seperti itu. Jadi memang beliau itu, informasi yang saya dapat bukan orang sini. Oh, bukan jadi, asli sini bukan ya. Asli sini seperti itu. Jadi ketika beliau meninggal beberapa puluh tahun yang lalu memang jadi itu makam memang tidak terawat atau tidak terurus. Jadi ada gundukan tanah, kebun kosong. Memang saya ngeh lah gitu. Dan itu memang ada lahan, kalau orang sini bilang bulakan namanya. Bulakan itu sawah tapi darat. Oh iya. Sawah tapi nggak ada airnya. Bulakan itu memang
digarap sama almarhum bapak saya. Mm-mm. Pada saat itu makam itu memang nebing ya, artinya kalau sini bilang nebing ya. Oh. Nebing intinya kalau kena air, kalau tanah-tanah lain itu pasti Longsor. dan makam tersebut alhamdulillah sampai sekarang Nggak bahkan longsor, gundukannya itu utuh Hmm. seperti itu. Suatu ketika memang di sini ada lahan kurang lebih ada beberapa hektar dan mau dibangun sama proyek sama pengembang. Pada saat itu transaksi jual beli itu nggak pernah goal, nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Nah, ketika salah satu mereka dari orang tersebut yang memang kalau orang sini memang ada calo, ada pembeli dan lain Iya, sebagainya, mereka itu syariat sama orang pintar. Akhirnya udah beberapa orang didatengin, sampai memang kiai, ustadz dan lain-lainnya dia datengin menanyakan kenapa nih lahan kok nggak bisa laku. Oh iya. Udah berapa kali orang mau beli bahkan Selalu sudah gagal selalu gitu ya. gagal. Ketika itu memang orang pintar tersebut bilang di situ ada makam tua, bahkan hampir tidak terurus. Selagi itu tidak dirawat, tidak diurus, itu lahan nggak bakal laku. Amanat dari kiai itu, dari ustadz itu, rawatin itu makam, ziarahin itu makam, kasihan itu makam orang soleh, sampai merinding. Pada saat itu saya usia baru lulus SMP. Lulus SMP ya. Baru lulus SMP. Dan memang hampir setiap malam Selasa saya ziarah sama orang-orang tersebut, termasuk pengembang, termasuk orang-orang berkepentingan di bidang itu, ya kurang lebih ada sekitar 10 sampai 15 orang dan rutin kita memang ziarah di tempat itu. Akhirnya beberapa waktu makin sini memang makin ramai. Bahkan ada beberapa orang pun yang sama sekali saya nggak kenal, banyak yang datang ke sini tiba-tiba menanyakan makam tersebut ya. seperti itu Ustaz. Luar biasa. Terus kalau ada pengalaman yang berbau mistik nggak di makam itu ya? Saat berziarah gitu, atau mungkin melalui mimpi didatangkan sesosok apa gitu? Kenapa merinding? Ya. Pernah Ya? bukan sekali dua kali. Saya sendiri memang alhamdulillah lewat mimpi ya. Lewat mimpi ya? Bahkan beliau itu subhanallah bersorban. Bahasa ini mah udang-udang ya. Oh, udang-udang. Kalau itu udang-udang itu serba putih. Oh, Pakaian serba putih dan beliau bawa tasbih. Selalu bawa tasbih. Dan saya kalau tidak salah 2 kali didatangi lewat mimpi. Kemudian pernah juga pada saat itu malam Selasa, saya kalau ziarah kan memang jam 9 malam. Malam Selasa itu Senin sorenya keponakan juga udah orang udah tua lah gitu. Itu habis maghrib persis. Dibilang, "Mamang kok ziarah jam segini?" Sebab manggil saya Mamang. Tapi Mamang bukan, tapi pakai sorban dan bajunya pun sampai agak ngengser. Ngengser tuh nyentuh tanah. Iya, gitu. nyentuh tanah, bahasa sini ngengser ya. Ngengser. Sampai keseret-seret ke tanah. Itu jubahnya. Begitu Mamang kata ponakan, "Mamang ziarah ketabangan ngomong sama orang tua saya. Mamang lu masih ada gitu kan. Mamang lu biasanya ziarah jam 9 malam gitu. Tadi siapa? Emang terang katanya dilihat, badannya itu Kayak ada cahaya putih tapi mengeluarkan cahaya. Seperti itu, luar biasa. Dan memang itu yang keberapa kali, artinya ada kejadian-kejadian yang memang selama ini kita sering temukan seperti itu ya. Tapi itu memang satu aja itu makam, ada pasangannya biasanya kan suka ada istrinya juga di makam. Itu makam ada yang sudah saya buatkan mesan ada 2. Ada 2 ya. Namun dibilang memang setelah saya nanya-nanya sama orang yang mungkin sedikit bisa nerawang, karena saya orang juga, saya sendiri mungkin awam kalau saya mah. Jadi dibilang memang ada 3. Ada 3 makam. Yang satu anak kecil. Anak kecil. Terus itu cuma letaknya Ustaz saya belum tahu persis letaknya, makanya saya belum buatkan mesannya. Pada saat pertama saya buatkan mesan yang pertama yang ombak ini, memang si yang buat makam itu kan kakak saya. Memang tuh mesan agak yang nggak kurang pas lah posisinya. Kalau kita biasanya ngadep ini ya, kalau bahasa ini ngadep ngalor ya. Kalau mesan itu kan, itu waktu itu agak nyerong. Mertuanya kakak saya yang saya bilang sekarang udah nggak bisa diajak komunikasi itu mimpi gitu.
kakak saya kebetulan Jepri namanya gitu, dia bilangin Agus bikin makam itu tolong benerin dikit. Sebab tadi Posisinya ya. Mbah semalam mimpi gitu, takutnya Agus niatnya baik ntar malah almarhum nggak seneng atau gimana gitu. Karena saya buatkan mesan pun emang Ustadz, ada beberapa ulama atau beberapa ustadz yang saya datengin urusin itu makam, kalau ada rezeki buatin mesan. Dari tanah puluhan tahun itu gunduk tanah nggak hilang, alhamdulillah. Sekitar 2011 lah saya buatkan makam mesannya itu. Nisannya itu Kisaran 2011. Jadi memang itu benar-benar makam berarti, bukan Betul, petilasan, makam. bukan makom, bukan ya, memang betul asli. makam gitu. Berarti yang ombak itu pernah tinggal di sekitar sini kalau sampai dimakamin di situ ya? Kalau menurut informasi dari orang tua yang pernah saya dengar, memang beliau bukan orang sini tapi sempat tinggal di sini. Sempat tinggal di sini. Berapa tahun lamanya memang kami pun nggak bisa memprediksikan, karena intinya orang tua kami pun Baba ini termasuk Baba juga belum ingat bahwa di situ dulu ada orang meninggal di situ, belum tahu. Yang ngalamin generasinya udah jauh benar ya? Jauh benar. Nah kemudian sekitar 5 tahun yang lalu kurang lebih itu ada ibu-ibu, nenek-nenek udah seusia emak saya. Iya. Dulu beliau sering ziarah. Ketika ada mesan beliau kaget, nanya ke RT, Pak maaf ini siapa yang bikinin mesan ya? Kata kakak saya, adik saya Bu. Salah Pak, makasih banyak, moga adanya berkah, amin gitu. Maaf ibu siapa? Ditanya gitu sama kakak. Saya cucunya Pak. Cucunya ada seumuran emak. Masya Allah. Ngakunya memang orang Rawadenok. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, emang. Rawadenok mana ya? Mau ke arah Depok. Arah Depok? Iya, ke arah Depok. Seperti itu. Dan waktu itu salam Pak, kalau memang ada yang mau ziarah, ya jangan minta macam-macam, doain aja almarhum, doain yang baik-baik gitu. Seperti itu amanatnya. Tapi sama saya sendiri pun nenek itu nggak ketemu karena waktu itu saya lagi kerja di kolam renang. Ketemunya memang pagi. Dan itu terakhir dia kesini? Terakhir. Dia nggak kesini lagi. Nggak kesini lagi. Dulu dia bela-belain walaupun baru gundukan tanah, walaupun di tengah kebun, dia bela-belain tetap. Tahun berapa itu kejadian dia datang? Sekitaran ini belum ada rumah ini, sekitar mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu lah. Si nenek itu datang ke sini. Masya Allah. Datang. Terus ini berkaitan dengan ziarah malam Selasa apa? Selasa malam Rabu? Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Itu memang ada bisikan harus ziarah malam itu atau ada apa kira-kira? Waktu itu memang waktu awal-awalnya kita ziarah sama pengembang dan lain-lainnya, termasuknya pun itu ada 2 orang yang orang kita anggap paranormal lah di situ. Dan bahkan beliau mengatakan ziarahnya di malam Selasa sebab almarhum itu dibilang pulang ke makam ini malam Selasa. Kalau malam-malam lain dibilang memang ibaratnya silaturahmi ke tempat-tempat lain gitu. Bahasa mereka seperti itu, tapi saya sendiri memang awam, yang jelas ada amanat seperti itu ya saya laksanakan seperti itu. Jadi memang berita dari orang pintar yang pernah itu ya. Pintar. Terus gimana, ada cerita lagi nggak? Dan masyarakat di sini sekitar ini gimana sih mensikapi adanya makam itu? Kalau masyarakat di sini tadi saya bilang, bagi mereka yang senang ziarah, yang senang wisata religi kemana-mana, memang mereka itu engah bahasa sininya, ibaratnya merluin lah. Ibaratnya mereka itu menghormati adanya makam tersebut. Ada juga yang biasa aja juga ada. Biasa, ya. Mereka itu ya intinya nggak doyan ziarah, nggak doyan ibadah seperti itu. Nah, bagi peziarah sendiri itu ada bulan tertentu atau malam tertentu yang memang mereka datang banyak lah ibaratnya gitu. Sampai saat ini Ustaz, memang makam ini masih banyak yang belum mengetahui. Oh, belum ya. Bahkan memang banyak peziarah-peziarah dari jauh-jauh itu mereka itu cuma sebatas disuruh sama gurunya, bahkan berobat. Saya misalkan berobat sama Ustaz. Kita nyaranin coba ziarah ke sana. Bagus ke sana ziarah di Kampung Kupu, Kelurahan Pasir Putih, daerah Bogor, Sumbama, ada makam tua. Cari di sana sampai dapat seperti itu. Alhamdulillah. Kayak udah cukup Indra ya? Iya.
Jadi insya Allah mudah-mudahan sih nanti malam ini kalau cuaca mendukung, kita juga akan melakukan sedikit explore lah. Saya sendiri penasaran tentang adanya sesosok makam di situ. Kok sesosok? Ada sebuah makam di situ ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita ungkap. Sedikit banyaknya kita bisa ngambil pelajaran lah dari penelusuran saya nanti malam gitu. Jadi Ustadz Agus, insya Allah nanti kita malam ketemu lagi. Cuman jamnya sih memang kita belum tahu gitu. Nanti kemungkinan ya kita akan komunikasi lah. Baik, siap. Kemungkinan mungkin di atas jam 10 kali ya, nunggu sepi ya. Baik. Ustadz Agus, terima kasih infonya. Sama-sama, Ustaz. Semuanya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Terima kasih banyak Ustadz Agus. Yuk, sahabat syiar, nanti malam insya Allah kita akan coba mengungkap ada misteri apa di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ya kita bisa membantu Ustadz Agus lah untuk menguak mereka ini siapa. Mudah-mudahan, karena memang ini satu pekerjaan yang berat ini, kita istilahnya mengungkap jati diri sebuah makam gitu loh. Apa namanya almarhum yang disemayamkan di tempat ini. Tapi mudah-mudahan semua Allah bukakan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.